Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas D, Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang perkembangan individu dan teori multiple intelligence dari dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah tahap pertumbuhan individu. Berdasarkan usia, pertumbuhan individu dibagi menjadi beberapa tahap. Mulai dari bayi 0 sampai 2 tahun, di mana tubuh tumbuh cepat dan mulai belajar merespon lingkungan. Lalu kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Anak mulai aktif, motorik dan kemampuan bahasa berkembang. Kanak-kanak tengah 6 sampai 12 tahun mulai masuk sekolah dan belajar bersosialisasi. Kemudian remaja 12 sampai 18 tahun mulai mencari jati diri dan mengalami perubahan fisik. Selanjutnya adalah dewasa awal 18 sampai 40 tahun, fokus pada karir dan hubungan. Kemudian adalah dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, mulai mengevaluasi diri, mengevaluasi hidup dan membimbing generasi muda. Dan terakhir yaitu lansia, usia 65 tahun ke atas, terjadi penurunan fisik dan mulai merefleksikan hidup. Yang kedua adalah tugas perkembangan individu berdasarkan tahap usia. Setiap tahap usia punya tugas perkembangan masing-masing. Anak-anak belajar bicara, belajar berjalan, dan bersosialisasi. Remaja mencari identitas dan belajar mandiri. Dewasa awal membentuk keluarga dan stabil dalam karir. Dewasa tengah fokus membimbing dan mengevaluasi kehidupan. Sedangkan lansia mulai menerima perubahan fisik dan menghadapi masa pensiun. Yang ketiga adalah dua teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama adalah ada Jean Piaget dengan teori kognitif. Ia menyebut perkembangan intelektual terjadi lewat 4 tahap, dari sensori motor 0 sampai 2 tahun, yaitu belajar lewat indera dan gerakan. Yang kedua adalah pre-operasional 2 sampai 7 tahun, mulai pakai simbol dan imajinasi. Yang ketiga adalah operasi konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun, mulai berpikir logis tapi konkret. Yang keempat adalah operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak dan logis. Yang kedua adalah Erik Erikson dengan teori psikososial. Ia menjelaskan bahwa manusia melalui 8 tahap, yaitu tahap krisis psikologis, yaitu seperti bayi, balita, usia bermain, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dan lansia. Yang keempat adalah teori multiple intelligence. Penjelasan singkat yaitu teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya soal nilai matematika atau kemampuan bahasa saja, tetapi ada banyak jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Nah, ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama adalah linguistik, pandai membaca, menulis dan bicara. Yang kedua adalah logis matematis, yaitu kuat dalam angka, logika dan berpikir sistematis. Yang ketiga adalah visual spasial, yaitu memahami arah, bentuk dan visualisasi. Nah, berikutnya adalah kinestetik, pintar menggerakkan tubuh seperti dalam olahraga atau menari. Berikutnya adalah musikal, yaitu peka terhadap nada, irama, dan suara. Selanjutnya yaitu interpersonal,
yaitu mudah memahami orang lain, pandai bersosialisasi. Selanjutnya adalah intrapersonal, yaitu mengenal diri sendiri dengan baik. Nah, yang terakhir itu naturalis, tertarik pada alam, hewan, dan lingkungan. Intinya itu setiap siswa memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Maka dari itu, guru perlu menciptakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi agar semua siswa bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu studi kasus dari Andi dan Laila. Di satu kelas ada Andi yang jago berhitung tapi kurang dalam menulis. Lalu ada Lala yang pandai menulis tapi lemah di matematika. Solusinya yaitu guru bisa pakai pendekatan multiple intelligence. Nah, untuk Andi, guru bisa ajak menulis dengan struktur logis atau visual. Nah, untuk Lala, pelajaran matematika bisa dikaitkan dengan cerita atau bahasa yang dia suka. Penilaiannya juga harus adil. Guru bisa memberi tugas beragam, bukan cuma ujian tulis, tapi juga proyek, presentasi, atau karya kreatif. Dengan begitu, semua siswa punya kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.